A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala 'alaikal kitab hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya hingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara di Ashdiki Studio untuk bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan banyak berselawat kepadanya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di hari akhirat. Alhamdulillah. Pemirsa Ashdiki Studio yang kami hormati, hari ini kita mencoba untuk berbicara tentang istiqomah. Istiqomah ini adalah sesuatu yang harus ditegakkan untuk setiap pribadi muslim. Ya, istiqomah ini adalah sesuatu yang harus menjadi barometer kita untuk bisa melihat apakah kita itu menjadi hamba yang betul-betul mengabdi pada Allah atau menjadi umat Nabi, atau kita tidak dalam main-main dengan agama Allah. Maka kita perlu istiqomah. Istiqomah ini kalau dalam bahasa orang biasa sebut kadang-kadang konsisten atau teguh dalam pendirian. Nah, ada ayat Al-Quran dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalul alaihim al malaikatu alla takhafu wala tahzanu wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, innallazina qalu, orang-orang yang mengatakan, innallazina qalu rabbunallah, dan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, dan dia istiqomah dengan ucapannya tersebut, maka malaikat akan turun. Tatanazzalul alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Malaikat itu akan mengatakan, ya, janganlah kamu risau, jangan kamu bersedih. Wala takhafu wala tahzanu. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, kedatangan malaikat itu ada di dalam bisikan hati kita, ya kan? Nanti ada bisikan bahwa dengan istiqomahnya kita itu, dengan penyebutan Rabbunallah itu, dan istiqomah kita dengan jalan itu, maka kita akan menjadi tentram, menjadi nyaman, menjadi tidak takut, menjadi tidak risau, menjadi tidak bersedih, karena kita sudah meyakini bahwa segala sesuatunya itu diatur oleh Allah SWT. Dan kita tahu Rabb itu adalah pemelihara. Rabbunallah summastaqamu. Kita menyebut Allah itu sebagai pemelihara, pelindung kita, pengayom kita, dan kita istiqomah dengan hal-hal seperti itu, dengan sebutan itu, maka Allah akan memberikan suatu ketentraman dalam diri kita, kenyamanan, sehingga kita tidak ada rasa takut, rasa risau, rasa sedih, ya, dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Kita tahu bahwa banyak sekali rintangan, banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan, banyak sekali fitnah yang ada di sekeliling kita, sehingga kadang-kadang kita bimbang, kadang-kadang kita risau, kadang-kadang kita tidak teguh dalam pendirian, kadang-kadang kita menjadi gelisah dan lain-lainnya. Maka dengan adanya kita meyakini bahwa Allah adalah pemelihara kita, maka kita berusaha untuk tidak risau dengan fitnah-fitnah tersebut, karena nanti akan malaikat akan membisikkan ketenangan dalam diri kita, membisikkan kenyamanan pada kita, dan menjanjikan bahwa orang-orang yang istiqomah itu akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Nah, ini yang harus kita menjadikan sesuatu yang kita tekadkan dalam diri kita, bahwa segala sesuatunya itu harus ada bentuk keistiqomahan. Nah, untuk istiqomah itu perlu tahu ilmunya. Kalau menurut Ustadz Hadi Hidayat itu, kalau kita mau istiqomah, maka kita harus tahu ilmunya.
istiqomah itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak ada ilmunya. Misalnya kita mau istiqomah sholat tahajud, harus ada ilmunya tentang tahajud. Apa manfaat tahajud, apa keutamaan tahajud, bagaimana cara tahajud. Disitulah kita bisa istiqomah. Atau kita juga harus selalu menggantikan segala sesuatunya dengan ibadah yang lain apabila ibadah yang kita istiqomahkan itu tertinggal. Nah, artinya istiqomah juga harus ada qada. Misalnya kita mau istiqomah dalam sholat rawatib. Di saat kita tertinggal sholat rawatib dan saat kita ingat kita qada. Itu kata Buya Ar-Razi itu bahwa untuk istiqomah itu juga harus ada qada. Nah, atau kita mengganti amalan yang lain. Misalnya kita ketinggalan sholat duha atau sholat duhanya hanya bisa 2 rakaat. Kalau kebiasaan kita 4 rakaat ternyata bisanya 2 rakaat. Kita merasa sedih. Kita gantilah amalan itu dengan amalan-amalan lain, misalnya dengan tilawah, dengan bersedekah, dengan berbuat baik pada orang lain, sehingga bentuk-bentuknya itu selalu kita jaga, sehingga amal soleh kita itu selalu kita jaga dan kita selalu menjadi orang-orang yang istiqomah. Istiqomah juga perlu berjamaah, ya kan? Tidak bisa kita hidup sendirian, ya kan? Untuk bisa sholat, untuk bisa istiqomah dalam Islam harus ada berjamaah. Karena berjamaah itulah kita akan lurus terus. Kalau kita sendirian, kita akan diterkam oleh serigala. Kalau kita tidak bergaul dengan orang-orang saleh, tidak menghadiri pengajian, tidak belajar ilmu agama, kita mau istiqomah, maka istiqomah kita itu akan sia-sia. Maka istiqomah itu harus ada ilmunya, harus belajar, harus ada jamaahnya, harus ada komunitas bila perlu, misalnya ada kita bikin komunitas mengaji, komunitas guru-guru yang mengaji, sehingga kita bisa tetap istiqomah. Karena kalau istiqomah itu kalau sendirian tidak akan bisa, tidak akan mampu kita sendirian menghadapi apa yang ada di dalam kejadian-kejadian yang ada di kiri kanan kita ini. Karena banyak sekali fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kita tidak mampu untuk melawannya. Dan harus ada bantuan dari teman-teman yang lain, harus ada bantuan dari orang-orang soleh, harus ada bantuan dari para malaikat, sehingga kita bisa bertahan dengan keistiqomahan kita itu. Karena istiqomah itu ibaratnya sesuatu yang perlu digenggam, tapi dia bisa lepas apabila kita tidak mengikuti, tidak menjalankan syarat-syarat bisa untuk istiqomah. Nah, pemirsa Asyidiki Studio yang kami muliakan, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang Allah ringankan kita untuk bisa selalu beribadah kepadanya, yang Allah ringankan kita untuk selalu beristiqomah kepadanya, ya, sehingga kita dalam hidup kita ini mendapat jalan yang lurus, yang selalu dalam lindungan Allah SWT. Mudah-mudahan kajian singkat ini, ya, kajian singkat ini bisa menambah pengetahuan kita, ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang soleh, menjadi hamba-hamba yang selalu istiqomah dengan keteguhan kita. Sesuai dengan katanya, istiqomah itu kan dari qomah, tegak lurus, teguh pendirian. Maka kita harus selalu istiqomah, tegak lurus dengan pendirian, dan selalu kembali kepada Allah untuk segala sesuatu yang menyimpang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak maaf atas kesalahan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.